Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SDN 3 Cisontrol mencoba mengeksplor satuan pendidikan yang ada di lingkungan kami, yaitu lingkungan yang dekat dengan alam. Salah satunya adalah bentang alam sawah. Pesawahan di sini menjadi komoditas utama bagi petani di lingkungan sekolah SDN 3 Cisontrol. Petani di SDN 3 Cisontrol mengolah sawah dengan menanaminya dengan tanaman padi. Nah, padi bisa diolah menjadi bahan makanan pokok seperti nasi, dan selain itu juga bisa menjadi bahan makanan yang lainnya. Salah satunya menjadi modal perekonomian di masyarakat menjadi rempeyek kacang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kampung Jetak, Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Kampung Jetak memiliki 3 RW, yaitu RW 8, RW 9, dan juga RW 10. Masing-masing RW memiliki 3 RT. RW 8 memiliki 3 RT, yaitu RT 1, RT 2, dan RT 3. RW 9 juga memiliki 3 RT, RT 4, 5, dan 6. Dan juga RW 10 sama memiliki 3 RT, yaitu RT 7, 8, dan RT 9. Masyarakat Kampung Jetak sangat ramah sekali dan juga bermata pencaharian, mayoritas sebagai petani dan juga sebagai buruh tani. Air yang mengalir deras, air sungai dikelilingi hijaunya pesawahan dan juga awan yang membiru membuat kami dari SD3 Cisontrol ingin pergi ke sawah untuk menikmati suasana alam dan melihat bagaimana keindahan alam memberikan nuansa sejuk kepada kita sebagai manusia yang ingin memanjakan mata. Selain itu, dari pertanian inilah kita bisa hidup dan juga bisa makan. Berkat perjuangan seorang petani, mereka merawat padi dengan sangat luar biasa sekali. Salah satu langkah dalam menanam padi adalah mengolah lahan terlebih dahulu dengan membajak sawah. Tanah harus diolah dan dibajak supaya bisa ditanami dengan baik oleh bibit. Setelah itu tanah baru bisa digarit dan bisa ditanami oleh tanaman padi. Kemudian bibit ditanami tanaman padi yang disebut dengan binih. Nah, proses penanaman binih ini dinamakan tandur. Kenapa tandur? Karena mungkin singkatan dari tanam mundur. Kemudian tanaman padi harus dirawat karena nantinya jika ada tanaman yang rusak harus diganti dengan tanaman padi baru, dinamakan dengan ngayuman. Selain itu juga padi harus dirawat dan disiangi. Nah, menyiangi tanaman padi ini dinamakan ngoyos atau ngaramnet. Selain itu padi juga harus dikasih pupuk. Pemberian pupuk dalam tanaman padi bisa 2-3 kali sampai masa panen. Akhirnya musim panen pun tiba dan kami masyarakat Kampung Jetak bergotong royong untuk melaksanakan panen bersama. Karena kebiasaan di kampung kami dari saat menanam padi hingga merawat dan juga sampai panen, kami bersama-sama untuk melakukan gotong royong. Memanen padi, istilah Sundanya adalah dibuat. Dibuat ini adalah bahasa Sunda dari memanen padi. Setelah padi dipanen, akhirnya kita harus menjemur padi terlebih dahulu. Dari hasil olahan padi bisa diolah menjadi nasi ataupun hal lainnya. Salah satu olahan yang menjadi modal perekonomian di lingkungan Satuan Pendidikan Dusun Jetak adalah membuat gerejek kacang. Nah, ini adalah tata cara membuat gerejek kacang. Pertama,
beras yang sudah diolah, dijadikan tepung, kemudian dijadikan adonan dan diberi kacang, serta diberi bumbu rempah-rempah. Kemudian adonan digoreng ke dalam minyak yang panas. Nah, di sini adalah proses penggorengan harus menggunakan minyak yang panas dan banyak. Kami menyaksikan penggorengan ini yang berada di lingkungan Dusun Jetak. Gerejek digoreng, gerejek dikemas, dan siap dipasarkan. Nah, ini adalah kemasan gerejek, satu bungkusnya Rp10.000 dan menjadi komoditas unggulan yang menjadi kearifan lokal yang berada di lingkungan Dusun Jetak atau di lingkungan SD 3 Cisondro. Setelah karena ini masih ungu, tanamnya kita ganti dengan menanam apa? Marin. Pembelajaran kearifan lokal mengajarkan kita untuk belajar secara nyata dalam pembelajaran bahasa Indonesia mengenai teks prosedural. Dalam hal ini, kelas 4 SDN 3 Cisondro belajar tentang teks prosedural tentang menanam padi di sawah dan pembuatan gerejek. Langkah-langkah tersebut bisa diamati secara nyata dan dirasakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari dan dipraktikkan di kelas. Nah, dalam hal ini peserta didik kelas 4 SDN 3 Cisondro membuat teks prosedural. Peserta didik menyusun dan menyajikan langkah-langkah pembuatan gerejek kacang berbasis kearifan lokal dari petani menanam padi hingga pembuatan gerejek kacang yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Peserta didik menjadi lebih aktif, kreatif, dan antusias dalam belajar bahasa Indonesia. Kemampuan literasi peserta didik mulai meningkat melalui kegiatan membaca, menulis, dan menyusun teks prosedur secara konseptual. Mereka juga lebih mengenal potensi kearifan lokal di lingkungan sekitar mereka. Dengan pemanfaatan Canva membantu menghasilkan karya yang menarik, komunikatif, dan meningkatkan keterampilan literasi digital serta kreativitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.